Oke, jadi semester ini saya dan Bu Novi mengampu mata kuliah manajemen proyek informatika. Jadi mata kuliah ini sebenarnya mata kuliah baru di prodinya kita. Jadi merupakan gabungan dari beberapa mata kuliah manajemen proyek. Jadi ada manajemen proyek informatika. Ini merupakan gabungan dari sistem informasi, RPL, dan sistem cerdas. Nah, pada intinya sebenarnya sama nanti, bahwa manajemen proyek ini nanti kita akan mempelajari bagaimana caranya mengelola sebuah proyek informatika. Jadi terkait dengan informatika kan biasanya nanti kalian yang sudah semester 5 atau yang semester atas itu sudah mulai berkutat dengan yang namanya proyek. Kalian ditawarkan proyek-proyek, nah bagaimana caranya kita mengelola sebuah proyek agar nanti proyek itu selain perencanaannya baik, pelaksanaannya baik, kemudian pemeliharaannya juga baik. Nah, sebelum UTS, seperti biasa, nanti mata kuliah ini akan dibagi menjadi 2 pengajar, tim teaching, sebelum UTS-nya saya, kemudian setelah UTS-nya Bu Novi. Nah, presensi sudah kita buat di Eldiru, nanti bisa diakses di sana, materi pun juga sudah saya upload di sana untuk pertemuan 1 sampai pertemuan 7, itu sudah diupload di sana. Kemudian silakan mengikuti perkuliahan ini dengan baik, dan penilaian nanti sama, nanti akan saya share juga di Eldiru, baik itu UTS, UAS-nya dengan Bu Novi, kemudian tugas, kuis, dan lain sebagainya juga akan di-share di sana. Jadi silakan, kalau yang belum tergabung silakan dikonfirmasi ke Bapendik agar dimasukkan ke dalam Eldiru-nya, atau nanti bisa konfirmasi ke saya, nanti saya bantu untuk memasukkan ke dalam Eldiru. Kemudian untuk presensi kehadiran minimal 75% ya. Ya tinggal presensi saja di jam yang sudah saya buat. Untuk kelas A itu 9.45 sampai 12.25. Kemudian kelas B itu jam 13 sampai jam 15 kalau tidak salah. Nanti sesuai dengan jadwal perkuliahan masing-masing. Nah, untuk hari ini memang saya gabung ya. Karena kebetulan ada yang bisa masuk kelas B itu bisa masuk ke kelas A. Karena harusnya jam 9.45 kelas A, kelas B itu ada mata kuliah audit sistem informasi, tapi katanya perkuliahannya tidak sinkronus online. Oke, ini kemudian perkuliahan, ini sepakatan saya dengan Bu Novi, jadi ada kuis 1 dan kuis 2, nanti saya kuis 1, Bu Novi kuis 2, tugas 1 dan tugas 2, ujian tengah semester, kemudian ada ujian akhir semester. Nah, untuk mata kuliah manajemen proyek informatika ini mata kuliah baru di kita di kurikulum 2021. Jadi kode mata kuliahnya adalah TIF 21505. Bobot SKS-nya ada 3, dan mata kuliah ini akan membahas mengenai manajemen proyek, ya, kemudian pengelolaan integrasi, ruang lingkup dari proyek, kemudian pengelolaan waktu, pengelolaan anggaran, kualitas proyek, SDM proyek, komunikasi, manajemen risiko, dan pengelolaan pengadaan proyek, sampai dengan pembuatan proposal dan evaluasi proyek. Nah, harapan saya nanti kalian juga membuat sebuah proposal proyek informatika atau proposal proyek informatika, entah itu yang berbasis website atau mobile atau apapun itu, yang penting dia adalah bagian dari proyek informatika. Itu kesepakatan saya dengan Bu Novi. Jadi harapannya nanti ketika kalian sudah mengambil mata kuliah ini, kalian punya gambaran, oh bagaimana ketika misalnya kalian membuat sebuah proposal untuk menawarkan proyek informatika ke klien. Ya. Nah, apa yang akan kita bahas? Jadi ini silabus kita selama 14 kali pertemuan. Ya. Jadi mulai dari pengenalan sampai pengelolaan biaya proyek ya. Jadi dari awal sampai akhir bahwa proyek itu dikerjakan mulai dari proses perencanaan, kemudian development, kemudian uji coba, kemudian sampai software itu diimplementasi dan dipelihara. Nah, nanti ada gancar, ada per diagram yang bisa digunakan untuk menjadwalkan aktivitas-aktivitas apa saja yang kita lakukan selama
melakukan pengelolaan proyek itu. Jadi anggaplah kita membuat sebuah proposal proyek yang nanti harapannya itu kita akan tawarkan ke kliennya kita. Ya, siapa tahu nanti ke depan kalian akan membuat sebuah software house. Ya, pasti software house akan menawarkan proyek-proyeknya atau karya-karyanya ke klien. Ya. Kemudian sebelum UTS kuisnya 1 kali, nanti setelah UTS kuisnya 1 kali. Ya. Nah, seperti biasa ada UTS dan UAS. Kemudian ini penilaiannya nanti ya. 10, 15, 25, 25, kemudian proyek kelompok. Jadi nanti silakan sekitar 2 atau 3 orang membuat sebuah kelompok untuk membuat rancangan proposal proyek informatika. Nah ini saya tidak perlu panjang lebar di sini. Ini kalau misalnya mau dapat nilai B ya seperti ini komposisinya. Bahwa kalau nilai kuisnya 70, tugasnya 80, UTS-nya 65, 60, proyeknya 85, maka totalnya adalah 71,50, maka grade-nya nanti akan dapat B. Sesuai dengan rentang nilai yang ada di Fakultas Teknik atau di Unsud. Itu terkait dengan pengantar silabus dari manajemen proyek informatika. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya masuk ke materi pertemuan 1. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ada pertanyaan dulu, silakan. Dimas, Arkan, Dandi, ya, Bagas, Rafli, silakan. Jika ada yang ingin bertanya. Dari saya belum, Pak. Ada, oke. Saya masuk ke materi yang pertama. Jadi manajemen proyek informatika. Jadi kita orang informatika itu ya sama seperti orang sipil sebenarnya. Kalau orang sipil itu kan juga ada proyek. Proyeknya ya proyek bangunan, kemudian proyek jalan, kemudian gedung, irigasi, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita orang informatika, kita juga berkutat dengan proyek perangkat lunak biasanya. Kalau misalnya kita perangkat lunak ya, kalau misalnya proyek jaringan juga sama gitu ya. Jadi informatika itu juga akan berkutat dengan proyek. Nah, ketika berkutat dengan proyek ini biasanya nanti kita menawarkan apa? Proposal. Oh, kalau misalnya membangun sebuah sistem informasi akademik misalnya ya, nilainya berapa? Ya tergantung. Nanti kita bisa lihat apakah kliennya kita. Jadi kalau menawarkan sebuah proyek itu bisa jadi kita akan melihat dari kliennya kita. Jadi sebagai contoh, dulu saya pernah mengerjakan proyek sistem informasi akademik, ya, dan websitenya gitu ya. Jadi waktu itu berdua dengan Pak Nurul, nilai proyek itu kecil menurut saya, karena itu ya dengan segitu pun kita sudah mampu untuk melakukan, berdua saja itu sudah mampu untuk melakukan. Jadi waktu itu nilainya kalau tidak salah 60 juta, ya, untuk pengembangan sistem informasi akademik dan sistem informasi bukan sistem informasi tapi website profil dari sebuah sekolah tinggi. Nah, jadi nilainya itu kalau misalnya satu proyek ya sekitar 30 juta. Berarti sistem informasi akademik itu 30 juta. Tapi kalau misalnya kliennya kita itu lebih bonafit, mungkin kita bisa menawarkan lebih besar. Jadi harapannya saya itu kemarin ketika menawarkan sebuah proyek itu goal. Berapapun itu nilainya, selama itu masih masuk akal dan mampu untuk dikerjakan, itu nggak apa-apa. Misalnya nominalnya satu proyek sistem informasi akademik dikerjakan dalam waktu 4 bulan, itu nominalnya 30 juta. Ya nggak masalah kalau misalnya memang mampu dilakukan. Anggaplah berarti dalam 1 bulan itu saya gajian berapa itu? 7,5 juta gitu ya. Kan lumayan. Mengerjakan sebuah proyek gajinya 7,5 juta dalam 1 bulan. Kalau dikerjakan selama 4 bulan ya berarti 30 juta tadi. Nah, nanti kalian pasti akan menghadapi seperti itu. Ya, kalian akan proyek perangkat lunak, proyek jaringan komputer, kemudian proyek pengadaan dan lain sebagainya, pengadaan perangkat keras, pengadaan perangkat lunak, pasti ada. Ya, kalian pasti akan ditawarkan seperti itu. Nah, kalian harus bisa meyakinkan siapa? Meyakinkan kliennya kita. Harapannya itu yang kita tawarkan itu bisa diterima oleh mereka, harganya cocok dan kita bisa mengerjakan. Ya.
Nah, kaitannya dengan proyek informatika ini, jadi apa itu proyek? Jadi proyek ini menurut Buril dan Claude ya, serta Leon itu proyek itu adalah sebuah usaha formal yang ditetapkan dalam suatu waktu tertentu. Jadi ada batasan waktu, baik itu proyek yang 1 tahunan atau proyek yang multi years. Jadi kalau misalnya pun multi years mungkin 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun atau 5 tahun. Ya, jadi sebuah usaha formal yang ditetapkan dalam satu waktu tertentu atau sebuah kegiatan formal ya. Sebuah aktivitasnya kita mengerjakan sesuatu dalam rentang waktu tertentu atau dalam masa waktu tertentu. Itu bisa dikatakan sebagai sebuah proyek. Atau tugas yang dapat diukur besarnya dan harus diselesaikan dengan anggaran serta satuan waktu tertentu. Jadi di sini ada penambahan bahwa itu adalah sebuah tugas yang kita bisa mengukur. Kalau kalian mengembangkan sebuah proyek informatika, pasti ada batasannya, ya. Jadi kalian harus tahu sebesar apa proyeknya kalian. Kalau sistem informasi akademik, kalian tahu batasannya. Jadi apakah dia nanti sampai feeder kemana, ke dikti. Jadi nilainya mahasiswa itu dikirimkan ke feeder, ya. Kemudian diupload ke ke Forlab dikti gitu ya. Artinya nanti nilainya bisa diakses ke sana. Atau hanya sebatas ke sistem informasinya saja. Atau misalnya nanti mencakup juga dengan sistem informasi pengelolaan sumber dayanya juga. Nah, kita harus bisa mengukur besaran proyek. Ketika kita tahu besaran proyek, ketika kita bisa tahu kompleksitas dari proyek, maka kita bisa menganggarkan dana yang dibutuhkan untuk membuat proyek tersebut. Anggaplah kalau misalnya realnya seperti ini. Kita punya proyek membuat sebuah kendaraan bermotor, ya, atau membuat mobil ya, membuat sebuah mobil. Nah, kita harus bisa memprediksi bahan yang dibutuhkan, kemudian waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan ini, tenaga kerjanya berapa, kemudian dari sana kita bisa memperkirakan harga pokoknya berapa, harga jualnya berapa, ya. Nah, kemudian biaya operasionalnya berapa yang kita butuhkan untuk membiayai pembuatan sebuah mobil tadi. Nah, ini harapannya apa? Kalau kita sebagai pebisnis ya, kita harapannya itu kan mendapatkan untung. Kalian sebagai software host, sebagai programmer, atau sebagai project manager harus bisa memprediksi ini. Kalau misalnya kalian pimpinan sebuah divisi IT, di sana ada SDM-nya berapa? 4 orang. Kemudian mengerjakan satu buah proyek, kalian harus bisa memprediksi bahwa proyek ini akan diselesaikan dalam 1 bulan atau dalam 2 bulan, ya. Nah, dengan kalian bisa memprediksi ini, maka kalian bisa mendapatkan proyek yang lain nantinya. Oh, setelah ini kita akan mengerjakan proyek lain yang dibutuhkan berapa bulan? 4 bulan. Nah, nanti dari sana kita bisa menganggarkan juga, oh, biaya yang dibutuhkan, SDM yang diperlukan. Saya ambil contoh seperti di LPTSI. LPTSI kita punya 5 programmer, tapi proyek yang dikerjakan atau software yang dikerjakan itu cukup banyak. Maka ini diperlukan sekali bahwa satu proyek itu berapa lama sih yang kita butuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Tadi misalnya saya mencontohkan sistem informasi akademik. Kalau kita kerjakan dalam waktu 2 bulan mungkin tidak, sangat mungkin. Asal selama 2 bulan itu kita kerjakan secara penuh setiap hari gitu ya, tanpa henti. Itu sangat mungkin dilakukan dalam waktu 2 bulan. Nah, ini bisa juga dilihat dari jumlah SDM yang kita miliki, programmernya, database-nya, kemudian tim analisnya. Nah, mungkin sebuah proyek itu bisa diselesaikan dalam waktu 1 bulan. Atau misalnya contoh kecil, proyek kecilnya kita ya, atau proyek kecilnya kalian nanti. Kalian membuat sebuah proposal tugas akhir. Itu sebenarnya sebuah proyek yang kalian kerjakan. Kalian bisa memprediksi, saya bisa selesaikan softwarenya itu berapa bulan, saya bisa selesaikan laporannya itu berapa bulan. Nah, ini pembelajaran di manajemen proyek. Jadi tidak hanya kaitannya dengan uang tadi, tapi dengan tugas akhirnya kalian itu sebenarnya juga proyek. Kerja praktek itu juga proyek. Kalian punya boundary, ya, batasan. Kita punya batasan. Misalnya proyek kerja praktek itu punya batasan. Batasannya berapa? 6 bulan. Jadi dalam waktu 6 bulan dia harus selesai. 1 bulan saya berada di tempat,
kerja praktek, kemudian menganalisis segala dan lain sebagainya, kemudian 1 bulan kemudian saya mulai melakukan perancangan, kemudian saya mendesain, kemudian mengimplementasikan, testing, membuat laporan. Jadi harapannya itu dalam waktu 6 bulan semuanya selesai. Ya, bagaimana kalau misalnya dalam waktu 6 bulan tidak selesai? Nah, bisa jadi ada penalti di sana. Kalau misalnya kita kaitannya dengan klien kan, klien ada penalti kan. Kita mendapat uang dari klien, tapi tidak sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati, maka klien berhak memberikan penalti ke kita. Misalnya potong 1% setiap harinya gitu ya. Atau misalnya potong 10% dalam waktu 1 minggu keterlambatan gitu ya. Nah, itu mungkin terjadi. Jadi ini project. Jadi bisa tugas yang dapat diukur besarnya. Jadi kita bisa memprediksi nih, saya akan mengerjakan sebuah sistem informasi akademik, membangun sebuah website profil. Website profil kira-kira butuh waktu berapa? Seminggu cukup? 1 hari cukup? 2 hari cukup? Ya kan? Kita bisa memprediksi itu. Karena itu ketika kita mau membuat sebuah proposal, kita kan akan diskusi dulu. Kira-kira kebutuhannya seperti apa sih sistem yang mau dikembangkan atau proyek yang mau dikembangkan. Nah, kalau misalnya sudah, kita bisa memprediksi kompleksitasnya seperti apa, kesulitan yang akan kita hadapi dalam perjalanan seperti apa, kemudian jumlah SDM atau programmer yang kita butuhkan berapa. Nah, dengan kita bisa mengelola ini, harapannya nanti proyek itu bisa berjalan dengan baik. Nah, ada beberapa karakteristik dari proyek, ya. Jadi diawali pada waktu atau hari tertentu, pasti ada mulainya. Ya, kalau saya misalnya ya, kalau dosen ada proyeknya apa? Penelitian. Penelitian itu kan ada batas waktu juga. Berapa? 10 bulan. Dalam 1 tahun ini kita harus 10 bulan melakukan penelitian. Apakah dalam 10 bulan itu selesai? Ya bisa selesai. Ya kalau dosennya tidak malas, atau bisa selesai dalam waktu kurang dari 10 bulan ya mungkin saja gitu ya. Gitu. Jadi ada awal pada waktu atau hari tertentu. Jadi ada mulainya. Kita mulai misalnya membuat proposal itu termasuk dari bagian dari sebuah proyek. Jadi kita agendakan misalnya 1 minggu untuk membuat sebuah proposal proyek. Kemudian setelah itu dipresentasikan. Setelah dipresentasikan ada kontrak kerjasama atau ada MOU-nya. Kemudian ada pembayaran, terminnya mau dibayar berapa termin. Kalau misalnya 4 bulan kita bayar 3 termin, ada DP. Ada DP-nya berapa persen. Nah ini penting, karena kalau misalnya kita tidak membuat ini di awal, komitmen kita, misalnya kita buat di sana, oh harus DP 50%. Berarti perusahaan itu mau tidak mau memberikan ke kita DP 50%. Ada jaminan ke kita bahwa proyek itu memang akan dibiayai oleh mereka. Kemudian ditetapkan dengan baik tujuannya maupun lingkup kerjanya. Jadi tujuannya kita harus tahu nih, kita mau buat apa, proyek itu mau buat apa, lingkup kerjanya di mana gitu ya. Ditetapkan dengan baik hasil atau produknya itu harus ditetapkan dengan baik. Termasuk kriteria performansi produknya. Jadi misalnya kalau kita membuat sebuah sistem informasi kan performansinya harus diukur. Ya kan, misalnya dari sisi kecepatan, akses gitu ya. Klik datanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menampilkan data. Kalau misalnya datanya sudah ribuan atau ratusan ribu atau misalnya sudah jutaan. Kemudian pencarian. Nah, performance-nya harus ditetapkan juga. Ya, misalnya ukurannya 0,01 second gitu ya. Menampilkan 1 halaman. Nah, itu perlu kita tetapkan juga. Kemudian ditetapkan dengan baik kriteria penyelesaian produknya. Jadi sebuah produk itu atau sebuah proyek itu pasti ada akhirnya. Ada awal, ada akhir. Kalau dia sebuah proyek. Sama seperti orang membuat handphone ini. Ada awal dia buat handphone, ditargetkan handphone ini selesai dalam waktu 1 bulan. Akhirnya apa? Sebuah produk. Produknya apa ya? Handphone. Ya. Kemudian ada penetapan titik akhir atau waktu penyelesaian. Jadi jangan sampai proyek yang kita buat itu kita sendiri tidak tahu kapan selesainya. Nah, itu kan berbahaya. Karena itu, ketika kalian tugas akhir pun juga sama. Kalian harus bisa memastikan bahwa tugas akhir saya itu bisa dikerjakan dalam waktu 2 semester, atau kerja prakteknya saya itu bisa diselesaikan dalam waktu 1 semester. Nah, itu kan ada titik awalnya sama ada titik akhir. Karena itu kalian di tugas akhir itu mendapatkan yang namanya SPK atau di KP mendapatkan surat perintah kerja. Kan ada masanya itu. Tapi kebanyakan kita mungkin
karena tidak bisa memanajemen dengan baik, ada yang berlebih. Ya, ada yang sampai expired, kemudian mengajukan ulang gitu kan. Berarti kan dari sisi manajemen atau dari sisi pengelolaan tidak bisa mengelola sumber daya yang dia miliki dengan baik, kemudian waktu yang dia miliki dengan baik itu tidak bisa dikelola. Imbasnya kan ke belakang gitu ya. Nah, karena itu kita melakukan yang namanya manajemen proyek. Nah, ini karakteristiknya, harus ada waktunya, kita punya tujuan, ada produk, ya ada kriterianya seperti apa penyelesaian sebuah produk itu. Sebuah produk itu dianggap selesai atau sebuah sistem informasi itu dianggap selesai seperti apa. Itu harus kita buat, ya. Nah, nanti mungkin suatu saat saya bisa minta tolong alumni atau teman yang punya software house agar memberikan gambaran atau berbagi sharing ke kita terkait dengan proyek informatika ini. Ya. Kemudian ada manajemen ya, manajemen. Jadi manajemen itu ya manage ya, melakukan pengelolaan. Manajemen ya. Manajemen adalah fungsi, disiplin dan tugas yang harus dikerjakan atau dilakukan manajer atau profesional dalam disiplin praktis dalam menjalankan fungsinya dan atau melaksanakan tugasnya. Jadi dia melakukan pengelolaan. Ya, pengelolaan siapa ya, sumber dayanya tadi, kemudian tugas-tugasnya, misalnya programmer tugasnya apa, web designer tugasnya apa, kemudian yang sistem analis tugasnya apa. Nah, manajemen ini proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, mengendalikan usaha-usaha anggota organisasi, dan proses penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Ini kaitannya dengan manajemen organisasi. Tapi kalau misalnya manajemen proyek tadi ya, proses merencanakan, kita merencanakan sebuah proyek yang melalui proposal tadi, kita tawarkan ini proposalnya saya, ya, saya akan mulai terhitung dari kita melakukan kontrak kerjasama, atau kita melakukan kontrak perjanjian bahwa proyek ini akan dimulai, kemudian dihitung sebagai waktu mulai sebuah proyek, kemudian berakhir di 4 bulan kemudian. Ya, kemudian ada lagi tambahannya mungkin ya, setelah 4 bulan apa after sale service-nya. Jadi sebuah proyek itu, produk itu kan ketika kita buat, ya kan pasti ada after sale service-nya, ada garansinya kan. Tetap kita berikan garansi, oh bahwa kalau misalnya dalam 1 bulan ada masalah, itu sudah menjadi kewajiban kita untuk memperbaiki tanpa harus dibayar atau tanpa harus meminta biaya tambahan. Ya, jadi kita merencanakan, harus direncanakan dari awal, kemudian kita organisasikan, kemudian kita sebagai ya pemimpin ya, berarti kan memimpin sumber daya yang kita miliki, bagaimana agar proyek ini bisa berjalan dengan baik. Jadi manajemen proyek ini bisa kita katakan sebagai sebuah sistem yang mempunyai prinsip, ada prinsip-prinsip kerjanya, ada kebijakan, ada metode, ada prosedur, ada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya, ada teknologi, ada keterampilan. Ya, jadi ini semua itu digunakan dengan tujuan untuk sukses mengelola sebuah proyek atau mengelola pengembangan sebuah perangkat lunak atau perangkat keras atau apapun itu. Ya. Jadi kita ada prinsipnya, ya, ada kebijakan, ya, ada metodenya apa gitu ya. Kemudian ada prosedur kerjanya, tahapannya seperti apa. Oke, jadi meliputi keterampilan, bakat, usaha kerjasama tim ya. Jadi kalau misalnya manajemen proyek ini saya lebih suka itu mencontohkan kalau kaitannya sama manajemen proyek ini adalah tim, sebagai sebuah tim ya. Bahwa bagaimana caranya kita mengelola tim yang kita miliki, ya kan, entah itu 2 atau 3 orang yang kita miliki, tapi tidak jadi masalah, mau 2 atau 3 orang itu kan tim juga. Ya kalau misalnya kita lihat itu, saya suka mencontohkan itu kaitannya manajemen proyek atau tim itu ya dengan Avengers itu. Bahwa Avengers dengan kekuatan yang berbeda, mereka punya visi yang sama gitu ya. Visinya kan sama gitu, ke depannya seperti apa? Menjaga perdamaian atau menghancurkan lawan ya, atau melawan kejahatan gitu kan. Visinya mereka itu ya. Atau menciptakan kedamaian di dunia gitu. Fiksinya ya. Fiksi kan
seperti tapi kan mereka sebagai sebuah tim yang memiliki kekuatan yang berbeda, ya kan. Kapten Amerika sendiri, kemudian Iron Man sendiri, kemudian Thor sendiri, kemudian apalagi sendiri gitu ya. Nah, ini menjadi satu gitu ya. Sama seperti kita informatika itu ada yang passionnya sebenarnya lebih ke leader. Dia sebagai pemimpin, dia bisa mengelola teman-temannya itu. Ya, dia jago untuk memanage teman-temannya. Ya, bukan memerintah ya, tapi memanage, mengolah. Oh ini si A ini, oh dia lihat punya kemampuan programming yang bagus nih. Ya, kemudian si B pintar desain nih. Si C ini pintar ngomong nih, ya kan si C. Kita tempatkan di marketing. Dia pintar mempengaruhi orang lain. Kemudian pintar apa istilahnya menjual gitu ya, marketing. Nah maka kita sebagai leader tadi ya kita bisa mengelola orang-orang ini tadi. Ya, itu kan sebuah bakat sebenarnya, keterampilan juga ya. Kemudian ada usaha kerjasama tim. Jadi di dalam sebuah manajemen proyek itu sebenarnya tim tadi. Tim itu ya saling mendukung, bekerja sesuai dengan keahliannya masing-masing gitu ya. Nah, ini akan menghasilkan sebuah proyek yang baik. Nah, ini nggak usah, sama saja. Nah, ini konsep proyek. Jadi dalam sebuah konsep proyek itu ada atribut-atribut dari proyek. Ya. Jadi proyek itu biasanya memiliki tujuan yang unik. Ya, sesuaikan saja dengan ini ya kebutuhan dari kliennya kita. Ya. Jadi proyek itu merupakan pekerjaan yang tidak sederhana dan memiliki tujuan yang spesifik. Ya apapun itu, mau dia hardware, software, bangunan, gedung sama. Kemudian irigasi atau pembangunan apapun, proyek apapun. Atau proyek mata kuliah juga sama. Ya. Jadi pasti ada tujuan uniknya. Kemudian sifatnya sementara. Tadi ada batasan waktu. Ya kan? Ada kalau kita misalnya kan ingat dulu PKKM itu ada SMART ya, spesifik. Ya kan? Spesifik itu tujuannya spesifik. Measurable artinya apa? Kita bisa mengukur. Itu terukur. Jadi sebuah proyek yang kita kerjakan itu terukur dengan kita bisa mengukur tadi, kita bisa menetapkan kebutuhan SDM yang dibutuhkan untuk proyek ini. Kemudian kebutuhan dana yang dibutuhkan untuk mengembangkan. Ya kan? Proyek ini berapa dana yang dibutuhkan. Jadi proyek bersifat sementara artinya bisa dimulai dan bisa juga diselesaikan. Jadi ada batasan waktu. Jadi jangan sampai ketika kalian menawarkan sebuah proyek itu kalian tidak tahu ini mau berakhir sampai kapan. Akhirnya apa nanti efeknya? Uangnya segitu-segitu saja, proyeknya terus-terusan, ya kan? Dan kalian harus membiayai proyek itu agar tetap bisa diselesaikan. Kan bahaya buat kalian, ya kan? Buat kalian sebagai pemilik sebuah software house, kalian harus berinvestasi, ya kan? Investasi yang kalian investasikan itu kan berarti kan harus untung. Ya jangan sampai ketika investasi kita buntu. Kalau sekali-sekali karena belum ada pengalaman ya tidak masalah. Tapi kalau misalnya terus-terusan buntung, ya bisa tutup nanti software house-nya kita. Jadi yang kedua adalah sifatnya sementara. Kemudian proyek memerlukan alat bantu kontrol. Ya. Jadi ada nanti kita pelajari di pertemuan 6 itu ada namanya Gantt chart. Jadi Gantt chart ya. Mana proyek yang bisa dikerjakan terlebih dahulu atau adakah bagian-bagian dari proyek itu yang bisa dikerjakan secara paralel. Ya. Atau yang harus berurutan ya. Selesai ini dulu baru atau bisa berbarengan gitu ya. Kan ada kan? Ya kan desain sama programmer mungkin bisa bekerja bersamaan gitu kan. Berbarengan dalam satu waktu. Maka nanti kita akan bisa memutuskan waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan proyek itu. Kemudian yang keempat, proyek memerlukan sumber daya dan sifatnya ad hoc, ya, dan lintas disiplin ilmu. Artinya dia bisa personal itu, ya, memang spesifik di bidangnya itu, dan juga bisa lintas bidang ilmu tadi. Ya, misalnya kita mengembangkan sebuah proyek sistem informasi akuntansi. Apakah cukup hanya orang informatika? Tidak. Kita butuh kolaborasi. Kita mengembangkan sebuah sistem informasi rekam medis. Apakah cukup kita saja sebagai seorang programmer atau database atau misalnya tim jaringan saja? Tidak. Kita butuh kolaborasi dengan siapa? Dengan SDM lain, lintas disiplin. Jadi
proyek membutuhkan sumber daya dari berbagai area, ya, dari bidang, ya, atau yang meliputi apa manusia, hardware, software, aset, ya, yang sifatnya tadi sementara. Jadi tim akan dinyatakan bubar setelah proyek ini selesai, ya kan? Oh, tim ini bubar. Ya, atau misalnya ya sudah selesai tim kita untuk satu proyek ini timnya selesai, ini timnya. Atau yang menghandle proyek ini tim A. Kemudian yang menghandle proyek di mana lagi itu tim B. Atau misalnya tim A selesai, kemudian ada proyek lagi ya kasih lagi ke tim A. Ya. Jadi banyak proyek melibatkan antar departemen, yaitu sangat mungkin kan. Kalau misalnya kita mengembangkan sebuah sistem informasi akademik kan di Unsud ya banyak orang yang terlibat di sana. Sistem informasi pemeringkatan mahasiswa, SIMKAD Mawa, ya banyak orang yang diterlibatkan di sana. Kemudian sistem informasi misalnya penelitian dan pengabdian masyarakat juga banyak orang yang dilibatkan di sana. Ya, disiplin ilmu. Ya, karena programmer itu hanya menerjemahkan dari requirement yang didapatkan gitu kan. Requirement ini dapat dari mana? Dari orang yang berbeda disiplin ilmu tadi. Kemudian nah, proyek memiliki sponsor utama. Nah, ketika kita berbicara proyek itu ya berarti kan ada yang mensponsori proyeknya kita. Ya. Jadi kebanyakan proyek terdapat pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholder, ya. Tetapi salah satunya ada yang sebagai sponsorship yang menyediakan arahan dan mendanai proyek tersebut, ya pasti ya. Jadi kalau kita membangun sebuah perangkat lunak pasti ada yang mendanai. Ya kecuali misalnya sebuah software house punya inisiatif, kita akan buat sebuah produk yang menjadi keunggulan kita, yang menjadi kearifan lokalnya kita. Nanti produknya kita itu kita produksi, saya investasi, ya. Tapi kan tetap ada sponsor dari siapa? Dari saya sebagai pemilik software house-nya. Saya berinvestasi. Kita akan buat sebuah apa nih? Produk yang bakal digunakan secara massal. Produk apa? Ya, produk yang general, tapi orang lain bisa pakai gitu ya. Produk apa misalnya? Oh, point of sale, Moka Pos gitu ya. Kemudian apa lagi? Ya, misalnya Flip gitu ya. Flip ini digunakan oleh banyak orang. Saya danai nih. Di sana saya berinvestasi. Ya, mendanai, berinvestasi, kemudian nanti saya bisa jual. Ya. Coba misalnya yang pakai 10 juta orang. Satu orang yang pakai kita minta bayar misalnya 100.000 saja. Kan sudah banyak yang kita dapatkan. Atau 10.000 saja sekali pakai gitu ya. Atau misalnya kalau pakai fitur yang murahan 10.000, kemudian yang berbeda fitur lagi yang lebih tinggi 100.000, kan lumayan. Tapi di sana harus tetap ada yang berinvestasi atau yang menjadi sponsor utama. Kemudian, nah terkadang proyek itu juga mengandung ketidakpastian, ya karena kita sudah memperkirakan, oh kira-kira butuhnya ini. Ternyata di pertengahan jalan itu pasti ada kejadian-kejadian yang membuat kita kejadian itu tidak terduga, yang membuat kita nanti bisa jadi menambah biaya di sana atau bisa jadi terjadi perubahan. Jadi perubahan sedikit itu akan menyebabkan perubahan waktunya, kemudian anggarannya juga berubah. Jadi karena proyek memiliki karakteristik khusus, seringkali sulit mendefinisikan tujuan secara jelas, mengestimasi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek, berapa biaya yang diperlukan, ya. Karena ada faktor-faktor yang menyebabkan ini sulit untuk ditentukan, ya kan. Misal dari stakeholder tadi atau dari orang yang membutuhkan sistem itu tidak bisa menjelaskan secara rinci gitu ya. Atau nanti ada perbedaan persepsi antara kita dengan yang membutuhkan softwarenya tadi. Ya kan, cara menerjemahkannya. Kita menangkap apa sudah oke, ternyata di pertengahan jalan ternyata ada perubahan. Tapi sebenarnya kita bisa menambahkan klausa-klausa yang nanti di dalam perjanjian itu kita cantumkan. Oh, bahwa ketika misalnya terjadi perubahan, kalau misalnya itu perubahan signifikan yang berimbas pada waktunya jadi lebih lama, maka ada penambahan biaya tersendiri. Nah, ini juga faktor misalnya muncul kendala atau tantangan gitu ya, apalagi proyek melibatkan teknologi yang relatif baru. Jadi kan bisa jadi ada proyek yang sebenarnya kita belum pernah handle itu, kemudian kita belum bisa memprediksi, ternyata di pertengahan jalan ada kendala gitu ya. Nah, ini harus tetap diselesaikan. Jadi proyek itu ada atribut yang namanya ketidakpastian.
Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, silakan jika ada pertanyaan. Ya. Nah, biasanya itu ya kaitannya dengan proyek yang punya ketidakpastian itu kita harus memberikan margin itu ya. Jadi kita harus bisa mencantumkan yang namanya budget tidak terduga gitu ya. Jadi misalnya harga proyek itu misalnya 30 juta. Ini ya sedikit sih proyek 30 juta. 30 juta misalnya ya. Kemudian kita harus kasih spelling. Ya mungkin kisaran 10 atau 15 juta kita kasih spelling. Berarti 45 juta. Jadi ketika kalian menawarkan sebuah proyek itu kita tidak real. Misalnya ya harga proyeknya kita itu kita memprediksi proyeknya kita itu bisa diselesaikan dengan dana berapa 30 juta. Tapi ketika kita menawarkan ke klien kita tidak akan menyebutkan 30 juta. Pasti di sana ada negosiasi. Ya, saya ambil contoh. Ya, saya pernah beli sebuah pos point of sale dari alumni informatika juga. Ya. Jadi harganya ya karena dia sudah produksi massal tadi, dia sudah berinvestasi. Mungkin kalau misalnya saya pesan dari awal itu harganya mungkin bisa puluhan juta. Tapi karena dia sudah berinvestasi, sudah menjadi sebuah produk massal, dia tinggal menjual ini saja, menjual istilahnya ngambil keuntungan saja dari investasinya dia. Nah, jadi kalau misalnya harganya berapa 5 juta, boleh nego, boleh. Tapi ada pengurangan fitur. Ya, itu bisa juga seperti itu. Atau misalnya ketika kita tadi menawarkan sebuah proyek sebagai sebuah pembuat proyek, ketika kita tawarkan ke orang lain, misalnya harganya berapa 50 juta. Padahal dengan 30 juta itu bisa diselesaikan. Kan pasti dari klien akan negosiasi. Oh, bisa tidak ini harganya 40 juta. Ya kan? Waktu saya mengerjakan sebuah sistem informasi akademik, waktu itu saya menawarkan 40 juta. Ternyata dealnya di 30 juta. Ya 30 juta buat saya masih bisa dikerjakan gitu ya. Selama masih bisa dikerjakan ya saya ambil. Gitu ya. Jadi kita harus memberikan margin atau spelling ya. Spelling dana jangan sampai nanti ketika di pertengahan jalan ternyata ada kejadian atau kendala-kendala yang menyebabkan kita nambah waktunya, nambah biayanya atau menambah pengeluaran untuk membayar orang lain yang membantu kita. Ya, nah itu kemudian 3 konteks dalam kerangka sebuah proyek, yaitu jadi ada komponennya, ada rangkaian proses, ada pengetahuan. Jadi ada area komponen proyek itu yang meliputi deskripsi tentang lingkungan internal, eksternal dari proyek, ya, yang meliputi komponen yang sudah kita bahas tadi, ruang lingkup, biaya, kualitas, dan waktu tadi. Kemudian rangkaian proses. Jadi proses ini ya proses kita mengerjakan proyek tersebut. Ya, jadi ada fase pendefinisian proyeknya, ada perencanaan awalnya, kemudian pelaksanaan, ada pengendalian, ada penyerahan. Jadi ini proses. Jadi kita ada istilahnya itu pendahuluannya, itu ada di komponen proyek tadi. Kita harus tahu dulu requirement-nya seperti apa. Ada dililan kaitannya sama waktu, ini kira-kira waktunya berapa lama. Kemudian baru kita masuk ke proses pengerjaan dari proyek tersebut sampai dengan proyek tersebut diserahkan kemudian mungkin ditambahkan dengan pemeliharaan. Kemudian ada yang ketiga itu pengetahuan manajemen proyek. Ya. Jadi ini knowledge areanya yang diperlukan dalam mengelola sebuah proyek. Jadi ini meliputi manajemen ruang lingkup, kualitas, waktu, biaya, komunikasi, sumber daya, resiko, kemudian pengadaan. Ya. Jadi setelah kita tahu komponennya, kemudian kita prosesnya, tahapannya seperti apa, kemudian pengelolaan dari proyek itu sendiri. Ya. Jadi pengelolaan proyek ini sebenarnya itu melingkupi proses manajemen proyek tadi. Jadi di dalam sebuah pengetahuan manajemen proyek itu di dalamnya itu ada rangkaian proses manajemen proyek. Ya. Bagaimana kita memanajemen waktu, kita buat jadwal, ya kan? Jadwal yang baik gitu ya, mulai dari proses awal, tahapan awal sampai dengan proyek itu selesai, diserahkan gitu ya. Nah, dengan kita menggambarkan plan yang baik, kan kliennya kita punya gambaran itu, oh ya dengan biaya segini, anggaran segini gitu ya. Ini waktu yang dibutuhkan segini, ya cocok harganya segitu ya. Ini kerangka manajemen proyek.
Kemudian proses manajemen proyek apa saja? Jadi ada tahapan-tahapan dalam melakukan manajemen proyek, ya. Jadi mulai dari kita mendefinisikan proyeknya dulu. Jadi project definition itu mendefinisikan sasarannya, tujuannya, sasarannya siapa gitu ya. Targetnya siapa ini proyeknya kita. Ya tujuannya apa? Ya siapa, apa, dan kalau faktor-faktor itu apa juga ya? Faktor-faktor kesuksesan dari proyek. Kemudian ada project planning. Ini perencanaan awal proyek. Jadi segala sesuatu yang diperlukan untuk merencanakan setting project sebelum rangkaian pekerjaan dimulai. Ya. Kemudian ada eksekusi. Jadi proyek itu dikerjakan atau di apa? Istilahnya gitu di develop, ya, dikembangkan. Jadi proses mengkoordinasikan sumber daya yang ada untuk menjalankan sejumlah pekerjaan di dalam proyek agar menghasilkan produk yang sesuai dengan yang kita targetkan atau yang diminta oleh kliennya kita. Ya, jadi ini mulai dari kita mendefinisi, kemudian kita merencanakan, kemudian eksekusi. Jadi kalau definisi itu ya kita memberikan pendahuluan lah. Di proposalnya kita kan ada pendahuluan ya. Mungkin pendahuluan proyek ini sebenarnya proyek apa gitu ya. Tujuannya apa, sasarannya siapa nanti. Kemudian kita buat planning. Kemudian jangan lupa dieksekusi. Kemudian ada controlling, ya, project control atau pengendalian project. Jadi sebagai seorang nanti ada project manager, ya, ada PM-nya gitu ya. Dia bertanggung jawab terhadap pengelolaan dari project tersebut, ya kan. Ya pasti ada PM-nya kan. Sebuah project itu ada person in charge-nya, orang yang bertanggung jawab di dalam project tersebut. Atau kita yang bertanggung jawab terhadap project tersebut. Jadi mungkin di sana ada pengawasan, ya, setiap aktivitas, ya. Ini misalnya kok UI-nya belum selesai, gitu ya. Atau UI-nya baru berapa persen, gitu ya. Padahal targetnya itu dalam 1 bulan UI itu harus sudah selesai, gitu ya. Ini sudah di akhir bulan ternyata UI-nya belum selesai. Nah ini kan akan berdampak pada apa? Kalau misalnya UI-nya mundur, maka diimplementasinya kan akan mundur juga. Kan akan ketika mundur, maka menyebabkan biaya yang dikeluarkan akan lebih besar gitu ya. Tenaganya juga akan lebih besar lagi yang dikeluarkan. Jadi maka diperlukan yang namanya controlling atau namanya pengendalian project tadi. Diawasi, ya kan? Terkadang kita kan fungsi kontrol itu tidak berjalan dengan baik. Ya, sama seperti kita melaksanakan pemerintahan kita kan. Kita punya eksekutif, punya yudikatif, sama punya legislatif, ya kan? Fungsi kontrol itu ada di mana ya, di legislatifnya gitu kan, mengontrol pemerintah. Ketika eksekutif itu melaksanakan kegiatan ya harus dikontrol. Tapi ternyata controllingnya kita itu tidak berjalan dengan baik. Karena apa? Biasanya ada kedekatan, tidak enak dan lain sebagainya. Tapi di project ini tidak bisa. Kalau misalnya kita tidak melakukan controlling, kalau kita sebagai owner dari project tersebut atau misalnya kita sebagai owner dari software tersebut, ya kan berdampak pada pengeluarannya kita. Berdampak pada biaya yang harus kita keluarkan. Ya kan? Bukan untung jadinya buntung gitu kan. Kemudian ada closing. Jadi ada closing ini proses persetujuan secara formal antara pelaksana dan pemberi proyek bahwa proyek itu telah selesai dan menghasilkan produk sesuai dengan kesepakatan. Jadi ada closingnya. Jadi di closing itu juga nanti kita mencantumkan yang namanya after sale service tadi. Jadi misalnya, oh ini proyeknya sudah selesai nih, saya sudah buat produk sesuai dengan yang Bapak minta, kita sudah implementasikan, silakan Bapak gunakan. Kalau misalnya ada kendala selama 1 bulan itu sudah masih menjadi tanggung jawabnya kita, akan kita perbaiki tanpa memungut biaya. Tapi setelah lewat 1 bulan after sale service-nya, maka setiap ada kerusakan atau permasalahan, kita akan dikenakan charge atau Bapak akan dikenakan charge. Jadi ada project closing-nya. Di akhir tadi, kita ada awal, ya kita mulai dari definisi tadi, kemudian diakhiri dengan closing. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu. Ini slide-nya baru 12. Masih ada 6 slide lagi, silakan. Pak, izin bertanya Pak. Silakan Ferry. Tadi kan terkait dengan penyediaan uang biaya tambahan itu, biaya tak terduga.
Nah, Ya. itu misalkan dalam proses kita melakukan suatu pengembangan perangkat lunak itu ternyata ditemukan biaya tidak terduganya itu masih lebih gitu, Pak. Nah, itu biayanya itu diapain ya, Pak? Apa Oh, kita tergantung kesepakatan dari kliennya, apa dikonversi ke misalnya gaji apa sebagainya gitu, Pak? oke, jadi terkait dengan biaya yang tidak terduga, ya, itu menjadi keuntungan perusahaannya kita. Ya, jadi kayak gini, saya mencontohkan misalnya ya adikarya itu ya, adikarya itu real kita bisa contohkan sebagai sebuah BUMN besar, dia yang buat infrastruktur, baik itu pelabuhan, kemudian bandara, kemudian lain sebagainya ya. Mereka misalnya satu proyek nilainya berapa 54 miliar. Ya, mungkin markup-nya itu sudah ada markup. Markup itu artinya apa? Dari nominal seharusnya dinaikkan. Nominal akhirnya berapa 54%. Bisa jadi nilai proyek itu hanya 30. Sorry. Nilainya berapa? 54 miliar. Bisa jadi nilai proyek sebenarnya itu saya mencontohkan ini ya adikarya, jangan adikarya ya. Jadi ini karena direkam. Oke, misalnya saya punya sebuah software house ya. Kemudian biaya sebenarnya yang dibutuhkan untuk mengembangkan sebuah proyek itu berapa? 30 juta ya. Kemudian saya kasih spelling atau margin atau misalnya saya menghitung biaya tidak terduga atau keuntungannya saya yang harus saya dapatkan misalnya berapa? Jadi 30 juta tadi, saya harus dapat keuntungan 10 juta, kemudian saya tambahkan dengan berapa persen dari total project itu sebagai biaya yang tidak terduga. Nah, jadi misalnya tadi 30 tambah 10 tambah 10%-nya, berarti 44 juta. Nah, ternyata dalam perjalanan itu biaya tidak terduga itu tidak digunakan, ya kan? Nah, berarti kan itu menjadi keuntungan perusahaan. Itu akan dikonversi menjadi sebuah bonus silakan atau mau dibagi ke tim-tim ini ya, tim apa? Tim proyeknya ya tidak jadi masalah. Itu tergantung kebijakan kita. Karena kita yang pegang uangnya. Karena klien itu sudah memberikan uangnya ke kita. Artinya itu sudah menjadi haknya kita. Jadi itu sudah menjadi haknya kita. Jadi uangnya silakan kalau kita mau bagi ke ke karyawannya kita boleh sebagai sebuah bonus. Atau misalnya dalam pengerjaan kita memprediksi waktunya 4 bulan selesai. Tapi ternyata dalam waktu 2 bulan itu selesai. Berarti kan ada sisa gitu ya, ada sisa waktu. Dengan sisa waktu ini kan berarti kan gajinya itu kan tidak dibayarkan atau misalnya kerjaannya tidak perlu dibayarkan yang sisa 2 bulan. Nah, padahal uangnya ada. Nah, itu bisa kita konversikan menjadi bonus atau kita bagikan juga ke karyawannya kita. Ya, kita sebagai project manager ya silakan saja kita mengelola itu. Kalau kliennya kita itu tinggal menerima produknya. Kita jual barang, saya jual produk ini, misalnya ini tumbler. Harga tumblernya berapa? 50.000. Ya klien akan bayar 50.000, tapi klien tidak perlu tahu 50.000 itu digunakan untuk apa saja gitu ya. Ya. Cuma kita memberikan bahwa oh ini rincian harganya segini. Ya. Besinya, kemudian lasnya, kemudian murnya dan lain sebagainya. Tapi di sana itu sebenarnya ada markup. Ya, markup 10%. Karena kita memperhitungkan misalnya terjadi yang namanya apa istilahnya penyusutan, kemudian bisa jadi tadi dana yang tidak terduga tadi ya. Ternyata harganya naik karena misalnya tadi harusnya harganya 10.000, ternyata kena inflasi harganya jadi 11.000. Kan ada kenaikan di sana. Tapi ketika misalnya kita sudah memperhitungkan itu, ya kenaikan tidak jadi arti buat kita karena kita sudah mengalokasikan dananya. Seperti itu, Ferry. Jadi tidak masalah. Nanti tinggal mau dibagi saja boleh, mau dijadikan sebagai bonus juga boleh. Jadi kalau misalnya di adikarya itu, kalau saya punya om itu, ketika sebuah proyek itu selesai, masih ada anggaran, itu akan dijadikan sebuah bonus, dibagikan ke karyawan. Ya, ada yang bonusnya nanti boleh ngambil mobil plus bonus uang, gitu ya. Tergantung dari bonus, tergantung dari besaran yang mereka, tergantung dari sisa dana proyek yang didapatkan. Itu. Silakan ada pertanyaan lagi. Baik Pak, tadi kan saya ingin tanya lagi ya Pak. Tadi kan Ya. kalau kasusnya itu kalau misalnya lebih gitu. Nah Ya. kalau misalnya kurang itu berarti kita ambil dana dari
masih memanfaatkan dana yang ada itu ya Pak. Misalnya ada pengurangan gaji atau sebagainya gitu Pak. Untuk Kalau pengurangan gaji kan ketidaksesuaian. nggak bisa. Kita sudah kesepakatan. Berarti kalau misalnya kita kurang, misalnya dana yang harus kita, misalnya proyeknya nominalnya segini tuh, ternyata kita salah menghitung. Itu akan menjadi tanggung jawab siapa ya? Tanggung jawab kita yang tadi membuat kesepakatan gitu ya. Kalau di karyawannya kita atau di timnya kita mungkin kita tidak bisa. Karena misalnya programmer mereka kerja, kita sudah membuat kesepakatan bahwa sebulan bukan berdasarkan proyek ya, tapi berdasarkan bulan gitu ya. Sebulan dia digaji. Kalau misalnya kita punya sebuah proyek ini kan, kita punya sebuah software house itu kan, kita menggaji programmer, menggaji database engineer-nya, menggaji tim jaringan, tim support-nya kita gitu kan. Tapi kalau misalnya kita salah menghitung proyek, itu kan dibebankan ke kita sendiri sebagai pemilik dari software house tersebut. Tapi kalau misalnya kita sebagai tim di awal sudah kita buat sepakatan, kita punya proyek segini, tidak ada yang bertindak sebagai pemilik di sana, semuanya sebagai pekerja. Tapi ada yang bertugas sebagai project manager, gitu ya. Ketika misalnya tadi ada kekurangan dana karena salah hitung, maka itu ditanggung bersama. Ya, mau tidak mau kan harus ditanggung bersama. Oh, bahwa kita ada kesalahan hitung. Ya, kita sebagai tim salah menghitung, gitu ya. Berarti konsekuensinya adalah ditanggung bersama. Ya tergantung tadi konteksnya, apakah kita sebagai saya melakukan negosiasi dengan klien, saya melakukan deal-dealan dengan klien, saya sebagai pemilik software house. Berarti saya memprediksi bahwa proyek ini butuh dana 100 juta. Ya. Tapi ternyata dalam perjalanan prediksinya saya salah. Ya kan? Perencanaannya saya salah. Ternyata biaya yang dibutuhkan itu 120 juta. 20 jutanya dari mana? Kita yang nanggung jadinya. Karena kesalahannya kita tadi. Atau misalnya mungkin ya klien juga bisa melakukan renegosiasi dengan kita. Kita bisa melakukan renegosiasi dengan klien tadi. Oh, Pak, ternyata saya salah hitung nih. Ya, tapi biasanya ketika sudah tanda tangan kontrak itu nggak bisa lagi renegosiasi gitu ya. Ya mungkin paling kita nge-push-nya ya gimana caranya kita nge-push misalnya dari waktu saja gitu ya. Oh, ini harus diselesaikan dari targetnya 4 bulan tadi, ya diusahakan dalam waktu 2 bulan tadi selesai. Jadi ya paling tidak impas, tidak rugi gitu ya. Atau ya tadi tidak rugi gitu ya. Impas capek tok gitu ya. Atau bisa juga nanti modelnya ketika misalnya kita tahu oh ini saya salah menghitung gitu ya. Tapi softwarenya ini ternyata bisa di general. Artinya apa? Bisa dipakai oleh siapapun. Nah, kita bisa mendapatkan keuntungan dari jual softwarenya tadi ke orang lain juga gitu ya. Oke, seperti itu. Silakan. Tapi biasanya di project itu ya salah ngitung juga bisa gitu ya. Ya karena kita tidak bisa memprediksi, kita sudah memprediksi pun juga masih ada hal-hal yang tak terduga yang terjadi gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa sih. Asal bisa dikerjakan, diselesaikan, ya anggaplah itu sebagai pilot project-nya kita. Silakan jika ada pertanyaan lagi. Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan Firman. Ya. Saya mau bertanya yang tadi di ini Pak, di mana di PPT di kerangka manajemen proyek poin nomor 3 yang dimaksud sama manajemen pengadaan tuh manajemen pengadaan seperti apa Pak gitu? Yang manajemen pengadaan. Sama mau bertanya soal tadi Pak yang duit-duit itu Manajemen mungkin, pengadaan. Iya Pak, manajemen pengadaan. Maksudnya itu pengadaan apa gitu? Apakah sumber-sumber daya yang dibutuhkan atau seperti PPT nomor 3. PPT yang bagian kerangka manajemen proyek Pak, di nomor 9 Pak, di ininya. Oke. Yang poin nomor 3 manajemen pengetahuan gitu ya. Oke. Iya, kan ada tuh katanya di paling akhir dan manajemen pengadaan. Nah, manajemen pengadaan ini pengadaan seperti apa gitu? Oke. Harus saya Itu dulu tampilin mungkin, Pak. ya. Jadi di pengetahuan manajemen proyek itu atau di area pengetahuan tadi ya. Jadi yang diperlukan dalam mengelola sebuah proyek terdapat 8 aspek pengetahuan. Jadi bagaimana manajemen ruang lingkup. Oke, nggak masalah. Jadi ruang lingkup dari proyeknya kita. Kualitas dari produk yang kita hasilkan atau proyek yang kita hasilkan seperti apa. Itu bisa diukur. Atau bisa kita jaga ya, karena kita punya biasanya
di tahap akhir itu ada quality of service-nya gitu ya. Ada controlling lah ya. Kemudian manajemen waktu itu kaitannya dengan pengelolaan waktu mulai dari awal sampai akhir tadi. Kemudian biaya oke. Kemudian komunikasi itu komunikasi antar tim, antar semua tim gitu ya, atau antar semua anggota yang mengerjakan proyek, atau antar tim tadi dengan pihak luarnya tadi atau dengan stakeholder-nya tadi. Kemudian manajemen sumber daya ini kaitannya dengan pengelolaan pembagian tadi ya, pembagian si A ngerjain apa, kemudian batas waktunya berapa lama, kemudian si B ngerjain apa, berapa lama gitu ya. Itu manajemen sumber daya. Tugasnya PM atau tugasnya leadernya tadi. Atau tugasnya dari pemilik software house atau ownernya tadi. Kemudian ada manajemen resiko. Nah ini kan penting juga. Manajemen resiko itu terkait dengan kemungkinan resiko-resiko apa saja yang akan dihadapi. Yang mulai dari keamanan, kemudian tadi kerugian tadi gitu ya. Kan pasti itu ada kerugian. Ada hal-hal yang tidak terduga gitu ya. Nah, berarti harus ada manajemen resikonya. Seperti apa kita mengatasi kalau misalnya ini terjadi. Ya. Biasanya kalau saya mencantumkan di bawahnya itu akan dibicarakan secara kekeluargaan gitu ya. Jadi tidak diproses hukum tapi kekeluargaan. Tidak ada denda di sana. Tapi efeknya apa? Kalau misalnya dibicarakan kekeluargaan nanti kalau misalnya ada penambahan nanti mereka juga berbicara kekeluargaan. Tapi kita juga bisa menambahkan klausul tadi. Kalau misalnya selama dalam after sale service ya mereka tidak perlu menambahkan biaya. Nah, kemudian ada manajemen pengadaan. Nah, jadi manajemen pengadaan itu dalam sebuah proyek itu kan biasanya kan kalau kita bicaranya itu software, kita mengembangkan sebuah software. Tapi sebuah proyek itu kan tidak hanya software. Bisa jadi di sana ada penyediaan infrastrukturnya, jaringannya, kemudian komputernya, printer dan lain sebagainya yang dibutuhkan. Nah, inilah masuk ke dalam manajemen pengadaan. Itu pengadaan hardware yang dibutuhkan untuk mensupport software yang kita kerjakan. Atau bisa juga misalnya kaitannya dengan pengadaan tenaga gitu ya. Oh, kita butuh tenaga ahli tadi. Atau misalnya kita butuh pengadaan ya tenaga ya atau pengadaan SDM terkait dengan suatu keilmuan tertentu. Jadi kita misalnya tidak punya bidang itu ya, kita tidak menguasai terkait dengan akuntansi, maka kita bisa mendatangkan orang yang menguasai akuntansi. Nah, ini pengadaan. Jadi ya bisa hardware-nya juga ya, hardware, kemudian ya segala sesuatu yang kaitannya mensupport software yang kita kembangkan atau proyek yang kita kembangkan. Seperti itu, Firman. Oke, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya. Ya. Mau izin bertanya lagi Pak? Apakah dibaru? Halo? Ya, silakan. Ya, saya izin bertanya Pak, tadi yang terkait yang Ferry tanya juga Pak, terkait soal dana ataupun duit itu. Ya. Jadi mungkin kalau wilayahnya IT gitu, itu tuh proyek-proyek yang dikembangkan, dilakukan itu tuh berdasarkan apa sih Pak sebenarnya? Apakah fitur atau hal yang lain gitu Pak? Dan gimana sih cara menetapkan suatu margin si dananya itu buat proyek tersebut? Apakah memang lewat pengalaman krunya aja atau kita riset gitu Pak ke perusahaan lain ataupun kemana? Itu Pak. Jadi terkait dengan pembiayaan ini sebenarnya kalau saya pribadi berdasarkan pengalaman saya biasanya menetapkan berdasarkan kliennya saya. Jadi kalau saya selalu berusaha bahwa proyek yang saya kerjakan itu deal atau proyek yang saya tawarkan itu deal. Saya akan melihat klien. Jadi kalau misalnya anggaplah kayak gini. Kalau kita mengerjakan itu personal ke personal, jadi saya sebagai pemilik software house menawarkan ke teman, dia butuh website profil. Ya, kira-kira pantasnya harganya berapa kalau ke teman? Kalau menurut Firman, saya misalnya Firman ya. Firman ya, saya butuh sebuah profil untuk saya pribadi, lastmediafuan.com misalnya. Kira-kira Firman mau ngasih harga ke saya berapa? Nggak apa-apa, ini hanya kira-kira. Oh ya, karena dosen sendiri mungkin 5 juta aja mungkin ya Pak. Ya kemahalan. Berarti saya akan cari orang. Ya,
Oke. Ya, itu Pak saya kurang tahu juga Pak harga-harga. Ya nggak apa-apa. Jadi kayak gini. Oh, Jadi 500 Pak kata Ferry Pak. Nah, jangan 500, murahan jadinya. Jadi kalau misalnya website profil saja, menunya misalnya apa? Hanya home, tampilin berita, kemudian kurikulum vitae, kemudian jadwal atau agendanya, kemudian komentar dan lain sebagainya. Ya, saya bisa pakai WordPress, ya kan? Nah di WordPress itu kan yang pertama biaya yang saya harus keluarkan mungkin saya tidak perlu desain template, saya beli template. Saya tawarkan kira-kira butuh template ini nggak, mau template ini nggak, mau kita beli. Berarti di sana ada biaya template. Ya. Kemudian ada biaya lagi apa? Biaya hosting. Ya. Domain dan hosting. Berarti kan itu di luar yang kita dapatkan. Berarti domain, hosting, template, kemudian yang berikutnya adalah biaya yang perlu kita keluarkan untuk mengerjakan itu. Kira-kira berapa hari dari tahap awal sampai website itu bisa diakses? Kalau WordPress. Kira-kira menurut Firman? 2 minggu Pak. Aduh, kelamaan 1 bulan. berarti. 2 hari. 2 hari. 2 hari. Oh, iya, 2 hari kita bisa menyelesaikan itu. Karena kan kita sudah ahli di sana. Oh, nah, iya, berarti kalau domain, misalnya domain kan bervariasi itu harganya. Ada yang domain dan hosting, ada yang 300.000 sudah dapat hosting gratis. Berarti 300.000 yang harus dia keluarkan, biaya pasti. Kemudian ditambahkan dengan template sekitar 50.000, 350.000. Kemudian waktunya kita kerja dalam waktu 2 hari itu melakukan setting dan lain sebagainya. Kita biayai saja. Misalnya saya per sekali setting 250.000 satu harinya. Ya, kita butuh waktu berapa? 2 hari 500.000. Berarti berapa? 800.000, 850.000 tadi. Boleh tidak kalau misalnya saya jual dengan harga 1 juta? Boleh sih Pak. Boleh, ya. Karena yang beli Firman. Ya. Ya kan? Karena Firman beli personal. Tapi harga ini akan berbeda, ya. Akan berbeda ketika yang pesan ke saya itu bukan personal. Yang pesan ke saya siapa? Natasha misalnya, Natasha Skincare. Natasha Skincare dulu di tahun 2007 itu, 2007 apa 2008 ya, dia punya sebuah website HTML murni. Itu biaya buatnya itu 25 juta. Dulu di tahun 2000, itu Jakarta, Project Jakarta. Ya, karena yang buat itu adalah Natasha. Ya, jadi kita bisa melihat itu ke kliennya kita siapa dulu. Dia buat apa, kliennya kita itu siapa, dan kita bisa memperkirakan budget yang dia punya. Jadi kalau saya biasanya kayak gini, kira-kira Bapak punya budget berapa nih buat ini, buat project ini. Ya, misalnya dia menyebutkan, oh saya punyanya 40 juta. Atau misalnya dia nyebutin kayak gini, oh silakan Bapak tawarkan saja berapapun itu. Nanti kita coba negosiasi gitu ya. Itu ada juga seperti itu. Nah, tapi kalau saya biasanya saya menanyakan kira-kira Bapak punya budget berapa. Kalau dia menyebutin angka misalnya 40 juta, ya sudah kita udah maksimal 40 juta. Misalnya saya punya 40 juta, ya sudah 40 juta. Gitu. Jadi waktu itu saya, kalau tidak salah, project itu ya sekitar 30 juta. Waktu itu STP. Saya buat sistem informasi akademik 30 juta. Tapi saya ngasih ke fee. Jadi biasanya kita dapat project itu dari orang lain. Ya. Jadi dari orang lain, berarti kita harus mengeluarkan fee namanya, ada fee, uang terima kasih. Itu biasanya, walaupun tidak tertulis, gitu ya. Itu biasanya umumnya seperti itu. Ada fee project yang kita berikan. Jadi misalnya ada penghubung gitu ya. Misalnya saya dapat project ini dari teman, ini menghubungi saya, misalnya Pak Lasmidi bisa nggak kerjakan ini? Oh bisa. Nah ketika saya sudah deal, nilainya berapa? 30 juta. Ya saya kasih fee. Ya fee-nya berapa? Ya tergantung. Ya, kalau misalnya saya mau ngasih 5%, berarti kan berapa itu? 1,5 juta dari 30 juta. Nanti saya buat terminnya 2 kali sesuai dengan termin saya dibayar. Jadi saya kasih berapa misalnya 50%-nya dulu 750, nanti di termin kedua baru saya lunasi. Nah itu, jadi kita bisa menentukan nilai project itu dari kliennya kita, siapa kliennya kita, atau dari fitur yang diminta. Jadi dia butuh modul apa saja gitu ya. Modul apa saja. Kita bisa menghargai, oh satu modul ini butuh waktu berapa lama, kemudian kompleksitasnya seperti apa. Nah, kita bisa memprediksi biaya yang dibutuhkan untuk mengembangkan proyek itu. Ya. Jadi jangan,
kalau misalnya bicara proyek itu mampu kita kerjakan, kliennya kita itu siapa, jangan sampai ketika kita mampu tapi kliennya itu nggak mampu. Jadi kita menyesuaikan dengan budgetnya. Paling kita menurunkan fiturnya saja. Oh, kalau seperti ini saya tidak bisa memberikan. Paling saya menyarankan misalnya, oh kalau misalnya websitenya oke kita buat atau proyeknya kita kerjakan. Tapi ada beberapa fitur yang harus kita tidak penuhi gitu. Jadi sebenarnya kita kalau misalnya sudah sering mengerjakan proyek, itu bisa memprediksi ini nominalnya berapa nih. Saya pernah proyek waktu di tahun 2000, waktu masih mahasiswa, itu mengerjakan proyeknya SMA Muhammadiyah Yogyakarta waktu itu, MUHI 1 Yogyakarta. Waktu itu nilainya 4 juta. Waktu itu sebagai mahasiswa udah gede itu, saya bagi 2 sama teman. Jadi dia minta sebuah website profil SMA dua bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Dulu saya belum tahu, kalau sekarang kan sudah ada Google itu kan kita bisa bantu pakai Google. Kalau dulu pakai multibahasa itu saya buat 2 bahasa. Jadi kalau misalnya home, nanti ada satu lagi variabel yang menyimpan home itu sebagai beranda. Kita buat us, nanti ada variabel yang menyimpan dia sebagai tentang kami gitu ya. Nah itu modelnya. Jadi waktu itu 4 juta. Karena mereka punya dananya 4 juta, ya sudah 4 juta. Jadi kan di awal mereka sudah bilang, oh saya punya budget segini, ya oke, maksimalkan saja budgetnya. Atau misalnya mereka minta kita buat penawaran, saya mau mengembangkan sebuah proyek, misalnya nanti proyek Gojek gitu ya. Gojek kita sudah tahu fiturnya apa saja nih, mulai dari GoFood, GoRide, GoMessage, GoClean dan lain sebagainya gitu ya. Kira-kira kita bisa memprediksi ini bisa selesai nggak dalam waktu 1 bulan? Bisa. Berapa yang kita butuhkan? Ya kita tawarkan saja misalnya 30 juta. Tapi 30 juta itu harus kita jelaskan. Oh misalnya 30 juta itu perkiraannya fiturnya seperti apa saja. Nah kalau misalnya mereka negosiasi ya boleh saja. Misalnya negosiasi yang paling turun 1 juta 2 juta ya nggak masalah. Ya. Tuh. Nah kebanyakan kita seperti ini. Kalau kita programmer itu, kita belum punya yang namanya persatuan programmer. Jadi Jogja itu dulu, kalau di Jogja itu dulu, Project Jakarta, jadi orang perusahaan Jakarta, itu dia punya perusahaan di Jakarta, dia buka cabang di Jogja. Dia hire mahasiswa-mahasiswa akhir yang sudah mau lulus, ya mereka hire dengan gaji sebulan misalnya 2 juta, kan buat mahasiswa yang sudah mau lulus itu sudah besar itu 2 juta. Kemudian ngerjain beberapa proyek gitu ya. Itu pinternya sana. Proyeknya besar tapi lempar ke Jogja, jadi gitu. Hire mahasiswa-mahasiswa gitu. Nah, karena kita tidak punya standarisasi gitu ya. Harusnya kita punya standarisasi kompak kayak Persatuan Ikatan Programmer Indonesia gitu kan. Jadi kita punya tarif tetap gitu ya. Misalnya profilnya seperti ini, harganya ya semuanya 1 juta. Jadi di programmer A, B, C, D, E dia datang standarnya tetap 1,5 juta. Ya, kalau ini kan tidak. Misalnya yang ini nawari berapa 1,5 juta. Kemudian yang ini biar proyek itu dapat ke kita turunnya aja ya udah 1 juta 250 saya ngerjain nggak apa-apa gitu. Sudah online gitu. Nah, jadi ya sebenarnya ketika kita menentukan harga itu sesuai dengan pengalamannya kita. Oh, misalnya proyek ini kompleksitasnya seperti ini. Kita bisa memprediksi kalau misalnya, oh ini butuh waktu berapa lama gitu ya. Oh seminggu ini enggak, kalau misalnya saya seminggu 5 juta, cukup enggak ya? Cukup, kalau misalnya cukup ya sudah kerjakan saja. Jadi yang penting itu proyek itu sebenarnya kita tetap dapat uang, ya kliennya kita itu dapat proyeknya dengan biayanya mereka, ya, dan ya keduanya saling diuntungkan lah. Ya, kita membantu mereka mengerjakan sebuah proyek, kemudian kita mendapatkan uang dari proyek yang kita kerjakan. Kecuali kayak gini, ada misalnya proyek itu yang dijual murah sekali, itu ada. Jadi misalnya point of sale. Point of sale itu dulu yang basisnya command prompt, apa namanya, pakainya bahasa apa itu ya, saya lupa. Mungkin bahasanya pokoknya yang teks ya, itu pernah dijual 500.000. Ya 550.000 lah kalau misalnya komisi 10% untuk orang yang nganterin, 550.000. Karena apa? Dia produksi awal memang berat. Produksi awalnya kan memang butuh energi besar dia buat dari awal gitu ya.
Tapi selanjutnya itu kan dia tinggal jual saja, modifikasi dikit, jual, modifikasi dikit, jual, jual, kemudian ganti nama toko, dijual. Karena proses bisnisnya kan sama, kalau point of sale hampir sama, gitu ya. Jadi dia tidak lagi ini, dia ngitungnya kuantitasnya saja, kuantitas orang yang beli produknya dia, kan murah kan, ya. Jadi semakin murah kan orang mau, tapi orang terikat dengan kita. Apa-apa misalnya butuh ini nanti dengan kita, itu nggak masalah kalau misalnya kalian pakai sudah buat kemudian jual murah gitu ya. Jadi misalnya point of sale-nya punya General Software itu kan mungkin dulu investasinya 30 juta. Kalau sekarang dia jual bisa 5 juta gitu ya. Kenapa? Dia sudah investasi di awal itu besar. Ada yang beli ke dia buat dari awal, dia jual 30 juta, kemudian modifikasi tambah fitur, nggak masalah dia jual 5 juta. Karena yang investasi tadi klien lain gitu ya. Klien lain tadi sudah investasi di 30 juta, kita tinggal jual murah di harga 5 juta. Bahkan 1 juta saja nggak apa-apa kalau misalnya kita jual. Jadi semakin murah kan semakin banyak orang yang akan menggunakan. Akhirnya apa? Kliennya kita kan semakin banyak. Nanti kita bisa dapat uang rutin saja bulanan. Misalnya maintenance bulanan, sebulannya 50.000. Kalau ada 1.000 klien kan lumayan. Jadi itu, kalau menetapkan biaya tadi ya bisa pakai insting gitu ya, bisa pakai fitur yang kita tawarkan ya. Jadi kalau misalnya fiturnya semakin kompleks atau berdasarkan kompleksitas dari aplikasi yang kita kembangkan ya semakin rumit, teknologi yang digunakan itu rumit ya maka harganya bisa lebih mahal. Kalau misalnya sistem informasi akademik itu kalau Unsud ya sistem informasi akademiknya Unsud itu pernah mengerjakan sistem informasi akademiknya IAIN Purwokerto itu dulu nilainya 200 juta. Ya. Karena antar instansi. Jadi Unsud LPTSI-nya mengerjakan sistem informasi yang ada di sana di IAIN. Nilainya 200 juta. Tuh. Bisa tidak dikerjakan dengan 50 juta? Mungkin bisa. Yang ngerjakan adalah kalian gitu ya. Kan 50 juta dalam waktu 4 bulan, ya anggaplah berarti berapa? 12.500.000 sebulan kalian gajian. Kerja tiap hari nggak apa-apa. Berarti berapa itu? 12 juta dibagi 30 ya kan? Jadi seharinya gajinya berapa itu? Nah, lumayan. Kerja 8 jam gitu ya. Jadi seperti itu Firman terkait dengan pembiayaan tadi. Jadi kalau saya sih sebenarnya lebih ke ya fitur juga boleh pakai karena kita sudah berpengalaman bisa menentukan harga atau misalnya lihat kliennya kita juga boleh. Jadi harapannya itu jangan sampai lepas. Project yang di depan itu jangan sampai dilepas. Jadi di follow up. Saya pernah ngerjain sistem murah subkontrak. Jadi mungkin tangan kedua atau tangan ketiga itu udah murah banget itu. Waktu itu yang user requirement-nya itu teman, tapi ternyata bermasalah. Akhirnya saya datang sendiri. Nilainya murah, 2.500.000 sistem informasi penggajian. Itu di tahun 2011. Tapi ketika murah 2.500.000 itu sistem itu dipakai. Ada error saya yang dipanggil. Sekali dipanggil ada kadang dikasih 250.000, pernah dalam 1 bulan saya dikasih 900.000. Jadi 2 kali datang waktu itu. Dikasih 400, kemudian datang sekali lagi dikasih 500. Jadi sebulan saya dikasih 900.000. Padahal murah itu, tapi kan ternyata biaya maintenance-nya mereka yang mahal. Ya. Itu 2,5. Kemudian ada juga misalnya pernah mengembangkan sistem kaitannya dengan waktu itu saya tidak perlu menyebutkan instansinya. Jadi waktu itu mereka bertanya, bisa nggak buat sistem? Bisa. Berapa? Sistem apa gitu ya? Ini klien yang sama dengan yang ngasih 2,5 juta itu. Jadi sistem apa? Oh, sistem ini. Oke, berapa? Waktu itu saya minta 15 juta. Dia negonya, wah kalau 15 juta nggak bisa. Kita punya dana cuma 10 juta, ya sudah 10 juta. Ya dari 15 juta, kemudian ke 10 juta, karena sistem itu dihargai 5 juta pun juga bisa gitu. Ya. Jadi dikerjakan dalam waktu 1 bulan, selesai. Kemudian ya berarti kan saya gajian 10 juta. Karena waktu itu ngerjainnya sendiri.
Berbeda kalau misalnya nanti kalian ngerjain tim, karena nanti kalian memperhitungkan biaya penggajian timnya kalian, ya kan, gaji bulanannya, proyek ini selesai dalam waktu 2 bulan, itu akan berbeda. Jadi personal mengerjakan sebuah proyek dengan tim mengerjakan sebuah proyek itu mungkin nanti harga yang ditawarkan akan berbeda. Ya. Jadi kalau ukuran pasti itu saya belum bisa menyampaikan untuk nilai proyek. Jadi kita bisa lihat, ukur saja misalnya dari timnya kita, berapa orang, untuk senior programmer gajinya berapa per bulannya, junior programmer gajinya per bulan berapa. Dari sana kita bisa memprediksi uang yang harus kita keluarkan untuk mengembangkan sebuah proyek. Asal waktu pelaksanaannya itu ketemu saja. Jadi misalnya ketemu 4 bulan, ketemu 6 bulan, dari sana kan kita bisa perkirakan itu. Nah, nanti tinggal ditambahkan margin keuntungan yang mau kita dapatkan. Itu, Firman. Silakan yang lain. Baik Pak, terima kasih banyak Ya. atas jawabannya Pak. Jadi berharap berusahalah bahwa proyek itu harus, proyek yang ditawarkan itu harus bisa kita ambil, harus kita dapatkan. Silakan, ada lagi. Oke, kalau bertanya Pak, ya silakan. Siapa? untuk ya Adi Novanto Pak. Untuk pertanyaan saya itu kan mungkin sering kali itu klien yang kita dapatkan itu di tengah-tengah sering tiba-tiba ada perubahan begitu Pak. Apakah itu nanti kita sanggupi saja atau nanti sebelum ada kejadian seperti itu kita buat perjanjian di awalnya seperti itu Pak. Terus kemudian apabila nanti sewaktu ada pengerjaan itu pihak ketiga yang kita ajak kerjasama itu memundurkan jadwalnya seperti kayak menunggu persetujuan dari pihak, karena kan kita mungkin bisa berkolaborasi untuk integrasi pembayaran misalnya melalui bank seperti itu. Nah, apabila nanti dari pihak banknya itu belum ada konfirmasi untuk persetujuan, apakah dari kita itu yang bertanggung jawab atau bagaimana ya Pak untuk hal tersebut? Terus kemudian yang terakhir mungkin kan kadang itu untuk yang penerima proyek awal itu kan sering beresiko ya Pak ya, karena kan untuk proyek awal kita itu bingung untuk mengambil keputusan apakah kita harus mematok harga dengan harga yang murah tetapi nanti fiturnya disesuaikan dengan keinginan pengguna secara komplit, atau kita mematok harganya sesuai dengan yang tadi disampaikan yaitu dengan fitur, terus tingkat kerumitan dan kemampuan timnya, atau dengan pilihan yang pertama tadi Pak, agar kita mendapatkan klien terlebih dahulu dan mengamankan proyeknya terlebih dahulu seperti itu Pak. Oke, baik Adi. Nanti saya diingatin pertanyaannya, ada 3 ya pertanyaannya ya. Yang pertama Iya, itu Pak. terkait dengan perubahan di tengah jalan ya. Jadi ini Iya. sesuaikan dengan sepakatannya kita di awal itu, sebelum kita buat kontrak perjanjian, kan kita melakukan yang namanya requirement. Kita melakukan diskusi, brainstorming, mereka mau mengembangkan sistem apa. Ya kita pakai timnya kita kan. Ada tim analis di sana ya. Nanti tim analis akan membuat rancangan awal mungkin ya, atau misalnya perkiraan awal. Fitur apa saja yang dibutuhkan, menu apa saja yang dibutuhkan di sana, kemudian reportingnya apa saja. Ya. Nah, ketika kita sudah buat, selanjutnya kan kita sampaikan, berdasarkan hasil pertemuan kita kemarin, Bapak butuh fitur ini semua, ya. Fiturnya ini yang dibutuhkan, kemudian halamannya, reportingnya seperti ini, sudah deal atau tidak, gitu ya. Oh, ternyata dari mereka sudah deal. Nah, maka di perjanjian itu kita buat saja. Kalau misalnya penambahan fitur itu tidak signifikan, masih bisa ditolerir, mungkin bisa kita akomodir. Tapi kalau misalnya nanti ketika di tengah jalan itu perubahannya signifikan, ibaratnya kayak gini. Adi bangun sebuah rumah. Ya. Kemudian Adi sudah menawarkan ke pemilik rumah, ini sketsanya awalnya seperti ini. Jumlah kamarnya 3, kamar mandinya 2, tangganya di sini, atapnya itu nanti menggunakan rangkanya menggunakan baja ringan, kemudian atapnya menggunakan genteng, kemudian keramiknya menggunakan apa. Ya, oke, sudah deal. Jadi sudah deal berarti kita perjanjian kerjasama. Biaya pembangunan proyek ini 1 miliar. Pembangunan rumah ini 1 miliar. Oke, dikerjakan dalam waktu berapa? 6 bulan.
Oke, kita kerjakan. Tapi ternyata di dalam perjalanan ternyata pemiliknya minta ubah. Wah, saya nggak jadi, gitu ya. Nggak jadi pakai rangka baja. Saya pakai rangka ini, gitu ya. Rangka yang lain, rangka kayu. Nah, dari sana kan sebenarnya kita bisa berhitung ulang. Oh, rangka kayu, ya sama-sama rangka sebenarnya. Nah, nanti kita akan melihat apakah ada selisih harga atau tidak di sana. Oh, ternyata antara rangka baja sama rangka kayu ya sama harganya gitu ya. Ya sudah, kerjakan saja. Ya kan? Karena dia sama-sama rangka dan harganya di sana tidak ada perbedaan. Nah, kalau misalnya ternyata oke, setelah kita hitung nih ya kan? Kita kan sudah sepakat di awal 1 miliar. Setelah kita hitung dia minta rangka baja diganti sama rangka kayu. Ternyata ada selisih, rangka kayu lebih mahal. Ya kan? Kita sampaikan berarti kan. Mau tidak mau karena ada perubahan rangka kayu yang semula di awal kita sudah sepakati, berarti Bapak harus menambah. Bersedia atau tidak? Kalau bersedia kita kerjakan. Kalau tidak, ya berarti tidak kita kerjakan gitu. Nah, sama dengan proyek yang kita sepakati tadi, bahwa kalau misalnya tadi tidak begitu signifikan, tidak akan mengubah sesuatu gitu ya, tidak mengubah terlalu banyak, maka kerjakan. Masih ada hal yang bisa ditoleransi ya kerjakan. Tapi kalau misalnya itu ternyata mengubah yang di depannya, mengubah yang di belakangnya berdasarkan yang sudah disepakati ya dihitung lagi. Disampaikan saja bahwa ketika kami mengubah ini ada konsekuensi yang harus Bapak terima gitu ya. Apakah penambahan? Tapi kalau pengurangan kan mungkin tidak ya. Karena kita sudah sepakat. Tapi kalau misalnya penambahan berarti penambahan itu harus dibayarkan. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua apa tadi ya? Pertanyaan kedua itu seumpama dari kita timnya itu kan menjalankan sebuah proyek yang berintegrasikan sebuah pembayaran yang bekerja sama dengan pihak lain begitu Pak. Ya, nah ini kendala yang harus kita pikirkan di awal tadi resiko tadi yang harus kita pertimbangkan di awal. Kalau misalnya kita berkaitan dengan timnya kita kan mungkin bisa kita handle cepat. Tapi kalau kaitannya dengan orang lain itu yang perlu kita antisipasi. Karena kita cepat, orang lain belum tentu cepat. Maka kita antisipasi di awal. Ada tidak proyeknya kita ini melibatkan eksternal? Ya, kalau perbankan itu kan butuh izin, ya otorisasi dari pihak yang lebih tinggi gitu kan. Nah, ini harus diantisipasi dari awal gitu ya. Maka kita memberikan spelling waktu sebenarnya. Jadi ketika misalnya tadi kaitannya dengan bank itu, misalnya unsur pengembangan sistem, kalau unsur sama BNI kan sudah bekerja sama, mungkin waktunya itu kan tidak masalah. Bank unsur tinggal mengeluarkan web service-nya, web service itu dikasih petunjuk bagaimana menggunakannya, bank tinggal buat aplikasi yang akses web service tersebut. Jadi harusnya memang diantisipasi di awal. Kalau misalnya ada pihak eksternal yang akan terlibat di dalam proyeknya kita. Itu harus diantisipasi di awal. Ya. Jadi harus ada spelling waktu juga, ada jeda waktu yang kita cantumkan di waktu pengerjaan proyeknya kita. Itu pertanyaan kedua. Ya. Jadi apakah tadi apa ya? Apakah menjadi tanggung jawab kita atau bagaimana ya tadi ya? Iya Pak, kan misalnya tadi di pertengahan di awal itu memang ada cantuman untuk metode pembayaran, tapi karena di tengah perjalanan proyeknya itu tiba-tiba dari kliennya meminta sebuah kerjasama dengan integrasi misalnya pembayaran dengan bank ini seperti itu Pak. Nah, apakah itu dari tanggung jawab kita atau bagaimana ya Pak? Jadi kalau misalnya itu permintaan dari klien setelah kita mesepakati sebuah perjanjian, gitu ya, berarti kan kliennya harus bisa memaklumi memaklumi waktunya jadi molor gitu ya. Dan konsekuensinya kita juga harus menyampaikan bahwa ini gara-gara karena ada perubahan metode pembayaran yang harus ada integrasi dan berkaitan dengan pihak luar dan waktunya lebih lama, maka ada konsekuensi baik itu waktu sama biaya yang dikeluarkan gitu ya. Itu menjadi tanggung jawab siapa ya? Mungkin kita sepakati saja atau kita diskusikan saja dengan ownernya. Berarti ini bisa jadi ada penambahan gitu. Karena perubahan sama seperti bangunan tadi, ketika perubahan itu kan kita sudah sepakat nih, satu rumah harganya 1 miliar, jadi rumah seperti ini, kamarnya 3, kamar mandi 2, rangkanya seperti ini, spesifikasinya jelas gitu ya, detail gitu ya, dan barangnya sudah kita belanjakan.
kemudian tiba-tiba di tengah jalan ada perubahan kan, nah maka kita bisa diskusikan itu. Karena itu selalu saya gunakan segala sesuatu atau misalnya persengketaan yang terjadi itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan di akhir perjanjian kerjasama. Kalau saya biasanya perjanjian kontrak itu saya nulisin seperti itu, karena saya berharap bahwa itu tidak sampai ke meja hukum gitu ya, walaupun kita menuliskannya itu kan tanda tangannya di atas materai gitu ya, tapi ya bisalah dibicarakan, didiskusikan. Kaitannya misalnya waktu yang molor gitu ya, mungkin kan ada kendala ya, kita diskusikan. Kendalanya di siapa, di kita atau di pihak eksternal gitu kan, kita sampaikan saja. Itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga. Ya, yang pertanyaan ketiga itu seumpama ini adalah proyek pertama kita itu nanti untuk mematok harganya, apakah kita berasumsi kita patok harga dengan harga yang murah, tetapi fitur yang diinginkan oleh klien itu kita berikan semua dengan jangka waktu sekian, begitu Pak? Atau kita sesuaikan dengan harga dan tingkat kerumitan yang tadi Bapak sampaikan seperti itu? Iya. Ini proyek pertama ya. Ya. Sebenarnya kompleksitas itu penting sekali kalau menurut saya, walaupun itu proyek pertama ya. Jangan sampai misalnya gara-gara kita benar-benar pengen ini ya. Misalnya harganya, nilai proyek ini harusnya dengan kompleksitas itu 10 juta. Dia bayar 1 juta ya, nggak usah seperti itu juga gitu ya. Karena ini proyek pertama kita ambil 1 juta, akhirnya kita kerepotan sendiri nanti. Jadi kalau memang nominalnya 10 juta, kalau dia ngargai 1 juta ya, walaupun itu proyek pertama kita jangan diambil. Tapi kalau misalnya ya turunnya tidak terlalu jauh lah ya, misalnya dari 10 juta, kemudian kita negosiasi bahwa ini ya mentoknya di 5 juta, kita masih mampu, masih bisa mengerjakan, ya ambil saja. Gitu. Atau misalnya dari 10 juta jadi 8 juta, kita masih bisa mengerjakan, walaupun 2 jutanya hilang gitu ya. Ya nggak apa-apa, nanti kita mainnya di waktu saja. Waktunya apa? Jadi harusnya selesai dalam waktu 2 bulan kita targetkan, kita selesaikan dalam satu bulan. Jadi kalau misalnya waktu pun juga kita kasih spelling ya. Jadi saya biasanya kalau saya memprediksi sebuah proyek ini bisa selesai dalam waktu 2 bulan. Tapi saya tidak mengatakan 2 bulan. Ini akan saya selesaikan dalam waktu 4 bulan. Tapi ternyata di bulan kedua saya sudah selesai. Kan itu akan berdampak positif terhadap pekerjaannya kita. Oh, ternyata dia lebih cepat gitu ya. Jadi tetap ada spelling waktu. Oh iya, baik Pak. Oke, ada lagi? Mungkin mau nambah pertanyaan terakhir boleh Pak? Ya, silakan. Iya, tadi terkait dengan penyampaian yang disampaikan Pak Medi tadi itu kan seumpama kita masih membuat software pertama kali, terus kita jual kan nanti untuk investasi pertama begitu Pak. Ya. Nah, semisal nanti di perjanjiannya itu kan ada keterangan bahwa apapun unsur yang mengenai misalnya perusahaan A itu jangan digunakan, itu apakah termasuk dengan keseluruhan softwarenya atau yang hanya berkaitan dengan perusahaan seperti nama, terus kemudian data-data di dalamnya seperti itu Pak. Karena kan nanti semisal kita jual kembali berarti hanya mengganti hal-hal tersebut saja begitu Pak untuk template ini. Oke, jadi kalau misalnya investasi pertama gitu ya, misalnya perusahaan itu minta buat point of sale gitu ya. Di sana sudah ada logo perusahaannya, kemudian data penjualan dan lain sebagainya gitu ya. Data produknya dia kan. Kemudian ini data produknya. Kemudian sudah ada logonya, ada nama perusahaannya. Kemudian software ini kita mau jual. Berarti kan mau tidak mau software itu harus kita modifikasi. Modifikasikannya kan tidak signifikan menurut saya. Karena kita cukup ganti nama, kemudian ganti warna atau ganti template ya. Karena secara proses bisnis antara satu toko yang menggunakan point of sale itu hampir sama. Ya paling tidak itu tidak sama persis ya. Nama perusahaannya yang kita ganti. Kalaupun kita ngambil datanya itu kan kalau dia point of sale kan tidak masalah. Karena data produknya itu kan bukan data produk pribadi. Kode barang itu kan misalnya ini ada barcode-nya itu kan, ini barcode ya. Barcode itu kan umum, general gitu ya. Jadi tidak masalah kalau misalnya kita ambil kemudian menjadi sampel di software-nya kita, kemudian kita pasang di tempat yang lain. Ya tetap kita modifikasi. Jadi jangan sama persis. Karena di sana kan kita memang sudah ada perjanjian bahwa itu ya bukan software-nya dia. Ketika kita sudah memodifikasi warna, kemudian memodifikasi judul, logo, kemudian copyright dan lain sebagainya,
Ya, jadi masalah. Sama seperti orang menjual sistem informasi akademik online itu ya. Sekarang kan banyak itu. Ya cloud ya, sistem informasi akademik cloud itu ya. Cloud dia di kalau sekarang kan sistemnya cloud ya. Mokapos terus apa lagi itu yang cloud itu ya. Dia bisa dipantau secara online. Jadi sama gitu ya. Dia tidak menjual datanya kita, yang dia jual adalah softwarenya kita. Dia jual software, dia menyewakan software. Tapi kebetulan dia menyediakan data-data general. Artinya apa? Data publik. Kan kode barang itu memang Aqua ya segitu kodenya. Barcode-nya seperti itu. Kemudian apalagi Pampers ya seperti itu. Kopi ya, kapal api ya seperti itu gitu kan. Itu kan milik secara umum, bukan milik dia pribadi perusahaan. Jadi yang kalau misalnya kaitan dengan perusahaan ya memang tidak boleh kita perjualbelikan data perusahaannya dia. Jadi tinggal kita kosongkan saja, nanti bisa diisi dengan data perusahaan lain gitu ya. Sama seperti ketika kita membuat sebuah company profile menggunakan CMS namanya Lokomedia. Lokomedia itu CMS yang bagus, dulu saya pakainya Lokomedia. Lokomedia itu nanti bisa cari saja di internet, Lokomedia itu bagus itu template-nya. Dia punya CMS untuk personal, untuk blog ada, untuk company profile ada, untuk berita juga ada. Jadi misalnya kayak Detik, dia ada itu, sudah ada CMS-nya. Atau nanti tinggal nambah plugin-nya juga ada. Ya, itu bisa tidak kita jadikan sebagai sebuah project dasarnya kita, kemudian kita jual ke klien. Bisa. Saya pernah mengerjakan website BPPTU Batu Raden itu pakainya Lokomedia. Jadi saya cuma ngubah logo, ngubah warna, kemudian konten ya saya tambahkan konten sesuai BPPTU, sesuai dengan yang mereka minta, ya sudah. Ya harganya waktu itu kalau tidak salah 3,5 juta dipotong pajak. Jadi boleh kan? Boleh saja gitu ya, Lokomedia. Tapi kan di bawahnya kan kita tetap mencantumkan bahwa supported atau menggunakan CMS Lokomedia. Jadi kan secara lisensi saya tetap mencantumkan bahwa itu adalah Lokomedia. Saya tidak menghilangkan tulisan Lokomedia, tapi saya memodifikasi Lokomedia agar disesuaikan dengan kebutuhan dari klien. Boleh saja. Seperti itu, Adi. Oh iya baik Pak. Berarti semisal tadi kita membuat sebuah software dan tidak ada data yang pribadi yang kita share, itu tetap diperbolehkan ya Pak ya untuk diperjualbelikan seperti itu. Ya boleh saja. Oke Pak. Terima kasih Pak Ya, atas sama-sama. jawabannya Pak. Silakan. Ada lagi? Ya balik lagi ke ini saja ya, balik lagi ke kesepakatan awal ya. Bahwa memang kita tidak memperjualbelikan data, gitu ya. Kita memperjualbelikan softwarenya. Data itu bisa diisi. Yang kita jual adalah software, bukan datanya. Tapi kalau misalnya mereka butuh data, kita bisa menyediakan. Tapi data sifatnya data publik, bukan data private. Oke, seperti itu. Nanti silakan dibaca slide-nya. Ini masih ada 6 slide ya tentang manajemen proyek, aspek-aspek ya tadi contoh-contohnya gitu ya. Ya kalau contohnya banyak ya. KP-nya kalian itu sebenarnya contoh proyek juga. TA itu juga contoh dari sebuah proyek. Proyek kecil yang kalian kerjakan pertama kali apa? Kerja praktek, itu proyek kecil. Baik, seperti itu untuk hari ini. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih yang sudah bertanya. Ini berapa jam? 1 jam lebih gitu ya. 1 jam 20 menit, 1 jam 40 menit. Oke. Baik, terima kasih. Nanti silakan presensi untuk kelas A di waktunya. Ini sudah bisa presensi, kelas B juga di waktunya. Saya akhiri dulu kuliah hari ini, sampai jumpa minggu depan. Silakan di-download materinya yang ada di Eldiru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.